Saya Amelia Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang susunan anggaran tenaga kerja langsung pada PT Wafi. Yang pertama, susunan anggaran jam kerja langsung pada PT Wafi diketahui pada triwulan pertama produksi mencapai Rp35.400, lalu pada triwulan kedua Rp37.500, lalu triwulan ketiga produksi mencapai Rp39.900, lalu pada triwulan keempat Rp42.300, lalu jumlah keseluruhan yaitu mencapai Rp155.100. Lalu di sini standar jam kerja yang diketahui pada PT Wafi yaitu 2,4. Lalu, untuk mencari DLH yaitu produksi dikali dengan standar jam kerja, yaitu 2,4. Karena sudah beberapa kali gagal menggunakan rumus pada Excel, saya memutuskan untuk menghitung manual menggunakan kalkulator. Setelah menghitung menggunakan kalkulator, dapat dihasilkan DLH pada triwulan pertama yaitu 84.500, lalu DLH pada triwulan kedua 90.000, lalu DLH pada triwulan ketiga yaitu Rp95.760, lalu DLH pada triwulan keempat menghasilkan Rp101.502 dengan jumlah keseluruhan yaitu Rp372.240. Lalu standar jam pada departemen B yaitu 1,5. Lalu karena ditakutkan error seperti tadi, saya menghitung menggunakan kalkulator. DLH pada triwulan pertama pada departemen B yaitu terdapat Rp53.100, lalu DLH pada triwulan kedua yaitu Rp56.250, lalu DLH pada triwulan ketiga yaitu Rp59.850, lalu DLH pada triwulan keempat yaitu Rp63.450 dengan keseluruhan yaitu Rp232.650. Jadi, total DLH pada departemen A dan B pada triwulan pertama mendapatkan hasil Rp138.60. Lalu, total DLH
pada triwulan kedua mendapat Rp146.250. Total DLH pada triwulan ketiga yaitu menghasilkan Rp155.610. Lalu, total DLH pada triwulan keempat yaitu mendapatkan hasil Rp164.970. Total DLH keseluruhan yaitu mendapatkan hasil sebesar Rp604.890. Lalu, yang kedua yaitu susunan anggaran biaya tenaga kerja langsung pada PT WAFI. Lalu setelah itu tinggal kita masukkan hasil DLH yang sudah dihitung. Lalu, tarif upah pada Departemen A yaitu Rp4.500. Lalu, untuk mengetahui jumlah Departemen A pada triwulan pertama, DLH dikali tarif upah yang menghasilkan Rp382.320. Pada triwulan kedua yaitu Rp405.000. Dan pada triwulan ketiga menghasilkan Rp330.920. Dan jumlah keseluruhannya yaitu Rp1.675.000. Untuk Departemen B, DLH-nya yaitu yang pertama kita pindahkan hasil DLH yang di Departemen B yang di atas. Lalu tarif upah pada Departemen B yaitu Rp5.000. Untuk mengetahui jumlah yaitu DLH dikali tarif upah. Menghasilkan Rp265.500. Lalu pada triwulan kedua yaitu Rp281.250. Triwulan ketiga yaitu Rp299.250 dan yang triwulan keempat menjadi
Rp417.750 dan menghasilkan Rp1.163.250. Lalu untuk jumlahnya yaitu jumlah departemen A dan B pada triwulan pertama yaitu menghasilkan Rp647.820. Lalu triwulan kedua yaitu Rp686.250. Lalu triwulan ketiga yaitu Rp730.170 dan triwulan keempat yaitu Rp774.90 dan totalnya yaitu Rp2.838.330. Saya akan menjelaskan tentang BOP. Yang pertama ada bahan pembantu, karena nilainya itu non variabel, berarti jumlahnya dari triwulan 1 sampai triwulan 4 itu sama. Itu ada 1.600.000. Kita salin dulu semuanya, terus jumlahin. Hasilnya ada 6.400.000. Nah, yang kedua ada upah tidak langsung. Karena angkanya itu variabel, berarti harus dikali-kalikan dulu. Contohnya sama dengan dikalikan dulu. Contohnya ada 4.200 dikalikan dengan 5.000 dengan triwulan 1 yaitu 5.200. Terus ditambah 2.100.000. Hasilnya adalah 23.940. Nah, yang kedua triwulan yang kedua itu masih sama caranya. Cuman cara menjumlahkannya harus bersusun dengan triwulan yang kedua itu 4.500 dikalikan dengan triwulan yang kedua 6.900. Terus jumlah ditambah 2.100.000. Hasilnya 33.150. Terus yang kedua ada yang ketiga triwulan 3 tuh sama, masih 4.500 dikalikan dengan triwulan 3 7.400 ditambah dengan 2.100.000. Hasilnya 35.400. Terus yang keempat triwulan 4 dikalikan 450 dikalikan dengan triwulan keempat 7.700 hasilnya. Terus di akhir disalin dulu semuanya, dari triwulan 1 sampai 4 disalin. Jumlahnya jadi 100.290.
Pokoknya itu semuanya kalau misalkan yang nilai variabel, yang nilai non variabel berarti jumlahnya dari 1 sampai triwulan 4 itu jumlahnya sama. Kalau misalkan yang variabel itu harus dikali-kalikan dulu.
Nah, sekarang kita akan menjumlahkan semua biaya dari bahan pembantu sampai sewa. Kita jumlahin dulu dari triwulan 1. Kita salin. Nah, jumlahnya jadi segitu. Terus yang kedua, kita jumlahin triwulan yang kedua dari biaya bahan pembantu sampai sewa. Kita jumlahin semuanya. Nah, seterusnya itu caranya kayak gitu. Jadi dari biaya bahan pembantu sampai sewa itu dari masing-masing triwulan itu disalin semuanya untuk dijumlahin. Udah disalin, langsung kita tahu hasil jumlah akhirnya itu berapa. Sekian dari saya, mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas. Terima kasih. Saya Nina Marlina. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung anggaran biaya penjualan dan administrasi umum. Langsung saja ke cara pengisiannya. Di sini ada produk A dan produk B dari 4 triwulan. Semuanya kita jumlahkan menggunakan AutoSum. Kemudian perbandingan proporsional kedua produk. Di sini ada produk A sebesar 60,70%, yaitu hasil dari 34 dibagi 56 dikali 100. Kemudian yang B sebesar 39,20%, hasil dari 22 dibagi 56 dikali 100. Selanjutnya ada gaji pegawai. Untuk jumlahnya diambil dari 6 juta dikali 12. Hasilnya 72 juta. Selanjutnya ada depresiasi. Karena jumlah biaya depresiasi sudah per tahun, jadi tidak usah dikalikan lagi. Kita tinggal memindahkannya saja. Kemudian ada alat tulis. Untuk jumlahnya diambil dari biaya alat tulis sebesar 2 juta dikali 12. Hasilnya 24 juta. Lalu ada listrik dan air. Jumlahnya diambil dari biaya listrik dan air sebesar 750 dikali 12. Hasilnya 900. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Untuk jumlahnya dari biaya pembersihan sebesar 500 dikali 12 ditambah 200 dikali 2000 dikali 12. Hasilnya jadi 10.800.000. Lalu kita jumlahkan semuanya yang tadi kita pencet AutoSum. Hasilnya jadi 135.800.000. Kita hapus dulu angka-angka yang ini karena tidak dibutuhkan. Nah, untuk produk A dan produk B masing-masing jumlah dikali biaya proporsional departemen A dan departemen B dikali 100. Perkenalkan, nama saya Sinta Ratu Aurelia Rosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal 4, yaitu soal pertama kita diminta untuk menyusun anggaran pengumpulan piutang periode bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Kemudian nomor 2 kita akan menyusun tentang anggaran kas periode Januari sampai dengan Juni 2023. Di sini karena kita disuruh untuk menyusun anggaran pengumpulan piutang dari bulan Januari sampai Juni, kita masukin yang poin B ke tabel ini. Nah, kita masukinnya di penjualan ya, dimulai dari bulan Januari sampai dengan Juni.
Sekarang kita isi di penjualan tunai 60% Kenapa ya. Penjualan tunai 60%? Karena tadi di soalnya kan kita disuruh ngerjainnya dengan pola ini. 60% merupakan penjualan tunai. Untuk rumusnya atau cara menghitungnya kita pakai sama dengan 0,6 bintang B7. B7 ini yang penjualan ya, yang atas. Nah, kemudian kita enter, ini hasilnya. Terus kita ke penjualan kredit. Nah, untuk penjualan kredit ini kita hitungnya dari penjualan tunai ya. Penjualan tunai kan ini 60%. Otomatis penjualan kreditnya 40% dari penagihan piutang. Jadi rumusnya sama dengan 0,4 bintang yang penjualan. Kita enter. Nah, ini hasilnya. Terus kita ke penyisihan piutang 10%. Ini kita lihat dari poin C yang sebesar 10% dari penjualan kredit ini dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak akan dapat ditagih. Kemudian sama dengan 0,1 dikali yang penjualan kredit. Nah, ini hasilnya ya, 48.000. Terus kita ke piutang neto. Untuk piutang neto kita tinggal kurangin aja penjualan kredit sama penyisihan piutang 10%. Berarti kita pakai rumusnya sama dengan B9 dikurangin B10. Nah, kita enter. Nah, ini hasilnya ya. Karena kolom depannya ini udah keisi semua, otomatis ini di depannya udah pakai rumus ya. Kita tinggal kepinggirin aja buat isi semua kolomnya sampai Juni. Nah, kita tarik semuanya. Kemudian untuk pola pelunasan pembayaran, tadi kan yang 40% itu dibagi 3, yang 50% diterima di bulan terjadinya penjualan, terus 30% diterima 1 bulan sesudahnya, sama 20%-nya 2 bulan sesudahnya. Jadi di bulan Januari, nih yang pembayaran pertama, kita pakai rumusnya sama dengan 0,5, karena 50% bintang yang piutang neto. Nah, kita enter. Nah, udah. Terus ke Februari, ini kita pakai rumus yang sama dengan 0,3 ya. Karena 30% dikali piutang neto. Kita enter. Nah, udah. Terus ke yang Maret, ini kita pakai kodenya sama dengan 0,2 ya. Soalnya kan tadi 20%. Bintang B11 ya, yang piutang neto. Kita enter. Nah, terus kita lakuin ke bulan-bulan selanjutnya sampai bulan Juni. Kemudian karena dimulainya dari bulan Februari, otomatis kita ngaliinnya yang piutang neto bulan Februari ya. Terus kita hitung sampai bawah sampai bulan Juni. Kemudian kita rinciin dulu yang daftar penerimaan piutang. Nah, saldo 1 Januari ini piutang netonya 0. Untuk yang bulan Januari, piutang netonya kita lihat di B11. Ini yang piutang neto ya. Kita tinggal pakai rumus sama dengan, nah, kita klik yang B11 atau piutang neto, kita enter. Nah, kita lakuin kayak gitu terus sampai bulan Juni ya, sampai bawah. Terus kita isi yang penerimaan kas dari bulan Januari. Kita ambil dari pola pelunasan. Nah, tinggal sama dengan terus klik aja ya yang mau dikliknya. Kita isi sampai bulan Juni.
Selanjutnya kita ke nomor 2. Karena nomor 2 kita disuruh buat nyusun anggaran kas ya, dari bulan Januari sampai Juni. Nah, kita masukin saldo awalnya. Untuk saldo awal kita lihat di saldo kas tanggal 1 Januari. Nah, yang 300.000 kita masukin dulu. Untuk penjualan tunai kita tinggal pakai rumus sama dengan, terus kita ke atas, kita klik yang penjualan tunai 60%, terus enter. Buat yang piutang kita sama, pakai sama dengan, terus kita ke atas. Nah, bukan yang piutang neto ya guys, tapi yang di daftar penerimaan piutang. Nah, ini aku tadi kelewat, jadi kita hitung dulu dari awal. Kemudian karena ini jumlah, jadi kita pakai rumusnya sama dengan sum. Terus kita tarik dari atas, dari bulan Januari sampai bulan Juni, kita klik enter. Nah, ini hasilnya. Terus kita tinggal kepinggirin aja karena ini udah ada rumusnya. Ini adalah hasil-hasil piutang dari bulan Januari sampai Agustus ya. Tapi yang kita masukin sampai Juni aja, jadi nah kita klik yang Januari. Nah, karena piutang yang Januari udah ada hasilnya, jadi kita hitung sama dengan, terus kita ke atas ke yang Januari tadi. Nah, yang ini klik. Nah, udah di enter. Sekarang kita mau hitung yang bagian penerimaan lainnya. Ini nggak dihitung ya, soalnya ini kan dimasukin dari format yang ini. Nah, di sini kan yang penerimaan bulan Januari itu 60.000. Kita masukin aja 60.000. Nah, udah, kita klik. Lanjut kita ngitung yang kas tersedia. Nah, ini kita tinggal hitungnya sama dengan, terus kita ketik sum. Nah, udah kita klik yang dari saldo awal. Nih, yang 300.000 kita tarik ke bawah, terus kita enter. Nah, ini hasilnya. Nah, buat ngisi pengeluaran lainnya, kita lihat di soal yang ini. Di pengeluaran yang bulan Januari ini kan 370. Kita langsung masukin aja ke kolomnya. Enter. Nah, terus kita langsung ngitung saldo akhir. Nah, buat saldo akhir, ini kita ngitungnya tinggal sama dengan, terus kita pencet yang B53 atau kas tersedia dikurangin yang pengeluaran lainnya. Enter. Nah, ini saldo akhir yang bulan Januari. Sekarang kita pindahin ke saldo awal yang bulan Februari. Nah, terus kita ngitungnya bakal kayak di awal lagi. Nah, karena ini depannya udah ada rumusnya, jadi kita tinggal geser-geserin aja yang bisa dijumlah, kecuali yang penerimaan lainnya sama pengeluaran lainnya. Yang B52 sama B54. Nah, aku lanjutin dulu sampai bulan Juni.